mantan dosen UIN Malang dengan tetangganya Sahara kini kian menegangkan. Di tengah ketegangan yang merambah hingga jagat maya, Yai Mim membuat langkah yang mengejutkan. Tak hanya langkah hukum, tapi juga diplomasinya dengan Kang Deddy Mulyadi, sosok Gubernur Jawa Barat yang ia kagumi. Warna pertemuan keduanya justru lebih mengejutkan lagi. Mereka seperti dua sahabat lama yang baru bertemu, setelah sekian lama tak bersua. Kang Deddy menyambut Yai Mim dengan hangat, mulai dari jamuan lezat hingga terlibat canda dan tawa bersama. Lantas, seperti apa Yai Mim dan istri memaknai pertemuan tersebut? Seperti apa pula proses hukum atas laporan polisi yang telah dilayangkan Yai Mim atas Sahara di Jawa Timur? Bagaimana praktisi hukum Deoli Payumara dan Farhad Abbas menelisik prahara antara Yai Mim dan Sahara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fitnah baru. Ayo memperkosa Jaka. Bilal. Oh, drama. Mantan dosen UIN Malang yang bernama Imam Muslimin atau Yai Mim kini menuai sorotan luas setelah terlibat prahara dengan tetangganya Sahara. Di tengah berbagai tudingan dan serangan yang mengarah kepadanya, Yai Mim justru mendapatkan pujian dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Yai Mim bertemu Deddy Mulyadi pasca sosok dirinya menjadi viral. Tampak Yai Mim disambut hangat oleh Deddy Mulyadi. Tak hanya basa-basi, canda dan tawa, nampak Yai Mim dijamu hidangan oleh Deddy Mulyadi. Seakan Yai Mim sangat dekat dengan Deddy Mulyadi. Sebagai sosok yang lebih tua, Yai Mim tampak mendominasi pembicaraan. Sementara Deddy Mulyadi tampak lebih banyak mendengar petuahnya. Apakah Yai Mim hendak menunjukkan kepada publik bahwa ia mempunyai dukungan yang tak tertandingi tokoh Gubernur Jawa Barat yang dikenal merakyat? Entahlah. Assalamualaikum Pak Kang Deddy. Alhamdulillah. Tiap hari itu saya nongkrong. Itu Pak Kiai. Bisa sampai sini gimana ceritanya? Alhamdulillah. Ahlu turuk, yani Yasil ahlu turuk kali. Orang yang hatinya bersih karena ilmu tarekat akan ketemu dengan yang sama. Iya, saya ketemu dosen S2 ini. S3. Karena ini nggak jelas. Jadi kamu mengira Kang Deddy begitu padahal enggak. Kau kira Kang Deddy itu kayak gitu padahal orang ngono. Makanya gitu. Terus cara niru Kang Deddy piye? Ayat 19 akhir. Wal yatalattaf wala yus'iran nabikum. Lek iki awale 18, lek 19 akhire. Digabung diwaca, lek gelem maca ku moro-moro bojone iku golek bojo. Bojoku sampeyan kabeh piye? Lah sapa? Ini selo gelem karo sampeyan. Lho iki lho contohnya. Tapi ora iku tujuane. Nek kepengin roh Kang Deddy ojo nggawe kasate moto, gawe latifatus sirri. Wal yatalattaf. Tengah-tengah Quran ya, ditulis abang lho. Wal yatalattaf, gawe latifah. Latifah sirrah ya. Wala yushiron nabikum. Hati-hati ojo sampai kowe menyakiti siapa saja dalam hidupmu. Kowe ketemu Kang Deddy. Pertemuan itu bukan tanpa latar belakang dan bukan pula sekadar basa-basi. Pertemuan tersebut terjadi setelah Gus Miftah menelepon dirinya, menyampaikan pesan dari Deddy Mulyadi kalau ia diundang oleh Gubernur Jawa Barat ini. Istri Yai Mim menyebut momen pertemuan mereka sebagai pertemuan yang menyenangkan, penuh tawa, dan pertanda kedua pihak memiliki kedekatan batin. Seperti diakui Yai Mim sendiri bahwa ia sudah lama mengenal Deddy Mulyadi. Dalam pandangan Yai Mim, Deddy adalah sosok filosof yang hidup di tengah rakyat. Seorang budayawan yang tak hanya bicara, tapi juga beraksi dengan berbagi. Maka, menurut Yai Mim,
Tidak heran kalau orang Jawa Timur mengidolakan Deddy Mulyadi. Bahkan ia menilai Deddy Mulyadi sebagai gubernurnya orang Jawa. Disitulah mereka bertemu, dua pribadi yang sama-sama dermawan, sama-sama mencintai nilai-nilai kemanusiaan, dan sama-sama percaya bahwa kekuatan seorang tokoh ada di hati masyarakat. Ya, alhamdulillah. Pertemuan kemarin sangat menyenangkan. Saya merasa antara Yaimin dengan Pak Deddy Mulyadi ada chemistry tertentu. Ini ya, saya Gus Miftah, Kang Deddy Mulyadi itu sudah lama kenal, Ya. alias bestian itu. Jadi ketemu ya sudah apa ya? Apa nih sebelum ketemu Kang Deddy, saya ditelepon oleh sahabat saya, kekasih saya, Gus Miftah. Teleponnya, Mim, jenengan cirose kok kabare diundang KDR. Nggih, Gus. Enten apa? Lah nggih enten apa sih niku? Lah. Bukankah KDN itu milik kita toh, Gus? Oh nggih, leres. Ngoten tok. Mboten napa. Kang Deddy itu bestie sama saya. Jadi Kang Deddy itu saya anggap gubernur wong Jawa, termasuk Jawa Timur. Kenapa? Nah, orang Jawa Timur itu semua itu mengidolakan KDN. Saya, anak saya, dulur-dulur saya itu tontonannya itu KDN. Nah, Kang Deddy kan orang filsafat ya, orang budaya, orang rakyat. Kang Deddy kan suka main itu, ngasih-ngasih uang. Itu kebiasaan saya. Di Malang juga gitu. Kalau nggak uang, ya apalah yang biasa bagi. Modelnya Kang Deddy kan begitu. Jadi podo aku harus menjadi. Ketika prahara Yaimim versus Sahara mendapat atensi dari masyarakat luas, publik pun terbelah dua. Ada yang mendukung Sahara, ada pula yang mendukung Yaimim. Diduga akibat efek konten media sosial dari pihak Sahara, Yaimim awalnya sempat terpojok. Namun belakangan ini, ketika kasusnya sudah mulai terang benderang diungkapkan ke publik, netizen pun tampaknya mulai beralih kepada Yaimim. Yaimim seakan percaya bahwa dirinya berada di posisi yang benar, sehingga menurutnya netizen yang mendukungnya akan sukses dunia akhirat. Ia menilai bahwa netizen yang mendukungnya adalah orang yang telah menolong pihak yang telah berbuat baik, dan mereka akan mendapatkan pahala. Demikian juga sebaliknya. Terima kasih kepada seluruh netizen dan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kalau kalian benar-benar mendukung Yaimim tulus ikhlas, saya doakan semuanya akan sukses dunia akhirat. Kalau sakit diberikan kesembuhan. Dan aku optimis kalau Anda berpihak pada Yaimim Indonesia Jaya. Siapa yang mendukung penjahat akan dinilai lebih jahat dari penjahat itu. Makanya tolong menolonglah dalam kebaikan dan menuju ketaatan, ketakwaan. Jangan tolong menolong kepada orang yang berbuat kejahatan. Tukang fitnah, orang tukang fitnah jangan dibela. Orang yang membela tukang fitnah akan hancur. Hati-hati loh ya. Orang yang mendukung orang yang terdolimi, saya merasa terdolimi, akan diangkat derajatnya. Para netizen yang telah mendukung saya, Anda semuanya saya yakin akan diangkat derajatnya. Dan sebaliknya, yang tidak mendukung Yaimim tidak diangkat derajatnya. Allahumma amin. Pihak Yaimim menilai prahara yang terjadi antara dirinya dengan Sahara telah merugikan nama baiknya. Ketegangan konflik antara keduanya pun tak kunjung reda. Karena itulah pihak Yaimim menempuh jalur hukum. Kuasa hukum Yaimim memastikan bahwa laporan polisi sudah dilayangkan beberapa waktu lalu. Namun, pemeriksaan terhadap Yaimim selaku saksi pelapor yang seharusnya dilakukan kemarin terpaksa ditunda karena posisi klien mereka berada di luar kota. Dalam laporan Yaimim, fokus utamanya adalah pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Konten digital yang dianggap merugikan termasuk dugaan persekusi terhadap Yaimim akan diproses dalam laporan polisi secara terpisah. Menurut pihak Yaimim, langkah hukum ini bukan sekadar soal penegakan hukum, tapi soal harga diri, reputasi, nama baik, dan martabat seorang tokoh pendidikan yang telah lanjut usia diduga telah diinjak-injak. Sementara itu, upaya mediasi yang diinisiasi oleh aparatur pemerintahan berujung gagal tak membuahkan hasil.
Pihak Yaimim menilai undangan mediasi datang terlalu mendadak, sehingga baik Yaimim maupun kuasa hukumnya tidak bisa hadir. Kita sudah melaporkan beberapa waktu lalu. Seharusnya hari ini klien kami diperiksa. Cuma karena posisi saya juga masih di luar kota, klien saya juga di luar kota, sehingga kita belum saat ini sehingga dilakukan pemeriksaan nanti hari Selasa minggu depan. Bahkan saya fokusnya ke undang-undang ITE. Ini baru satu LP, Mbak. Nanti ada LP baru yang menyusul. Jadi kemarin oknum-oknum yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang melakukan persekusi terhadap klien kami, itu pun akan kami proses. Ada LP-nya tersendiri, dan ini nanti timnya dibagi. Kalau kerugian ini boleh katakan nggak bisa ditakar ya, karena ini berbicara reputasi, nama baik, harkat dan martabatnya dilecehkan, direndahkan dan diinjak-injak. Apalagi beliau orang tua. Kita hidup dalam budaya di Indonesia, budaya ketimuran yang kita harus menghormati, menghargai satu sama lain. Ternyata klien saya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi seperti itu. Bayangkan kalau itu dialami oleh orang tua kita, bagaimana kita harus bersikap. Belum ada mediasi dan tidak ada mediasi belum tercapai karena kemarin kami ada menerima undangan. Kemarin atau 2 hari lalu saya lupa ya. Saya jadi menerima undangan dari aparatur pemerintahan lah ya. Bukan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan melakukan mediasi. Saya terima undangan jam 5 pagi itu dilakukan mediasi jam 3 sore. Bagi saya ini kan terlalu mepet. Saya tidak tahu berjalan atau tidak, yang jelas pihak kami kan tidak hadir. Prinsipal saya tidak hadir, kami dari tim kuasa hukum juga tidak hadir. Kuasa hukum Yaimim juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun laporan polisi atas Sahara. Mereka bakal menjerat Sahara dengan 2 aturan hukum, yaitu Undang-Undang ITE dan KUHP. Pihak Yaimim merasa dirugikan oleh keberadaan akun TikTok bernama Sahara Vibes. Pihak Yaimim menilai akun sosial media tersebut diduga telah menyebarkan konten yang merugikan pihak Yaimim, karena konten tersebut dapat diakses publik tanpa batas. Konten yang sudah beredar di media sosial dinilai pihak Yaimim bukan postingan biasa. Bagi tim kuasa hukum Yaimim, konten tersebut adalah bentuk pelanggaran yang telah mencemarkan reputasi dan martabat klien mereka, yaitu Yaimim. Negara ini yang jelas kan negara berdasar hukum. Tatkala ada orang-orang yang melakukan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, dan di mana klien saya mungkin sudah tidak bisa mentolerir, ya otomatis dalam kapasitas saya selaku kuasa hukum, saya akan menggunakan jalur hukum yang disediakan oleh negara pada kami selaku warga negara. Kemarin kita memang fokusnya ke Undang-Undang ITE, jadi ada beberapa pasal yang sudah kami gelar, kami kaji. Kita menggunakan di sini hari ini Undang-Undang ITE dan KUHP. Jadi dari berdasarkan 2 peraturan perundangan yang berlaku, yang kita sasar di sini adalah akun TikTok atas nama Sahara Vibes, di mana kontennya karena itu bisa diakses oleh siapapun sudah kami himbau dan sudah kami lampirkan dalam laporan kami yang nanti akan didalami oleh rekan-rekan penyidik dari Satreskrim Polresta Malang. Mengejutkan, aksi Yaimim di Malang didukung Kang Deddy Mulyadi pasca terlibat konflik dengan tetangganya Sahara. Lantas, seperti apa praktisi hukum Deo Lipayumara menanggapi perseteruan antara Yaimim dan Sahara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Makin sengitnya prahara Yaimim versus Sahara yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Mendapat respon dari praktisi hukum Deo Lipayumara,
Menurut Deolipa Yumara, kalau kedua belah pihak sudah saling melapor, maka keduanya akan diproses oleh pihak penyidik kepolisian. Tetapi siapa yang duluan menghina hingga mencemarkan nama baik seseorang, maka dialah yang lebih dulu diproses secara hukum. Menurut Deolipa, seharusnya hubungan bertetangga itu baik-baik saja serta saling tenggang rasa dan saling memaklumi. Tapi jika keributan ini sudah besar serta dibarengi dengan dipublikasikan di sosial media, maka menurutnya siapa yang mempublikasi duluan ke sosial media, dialah yang akan diproses terlebih dahulu. Ini kasus masalah rental parkir, ya kan, mobil parkir di tanah wakaf. Jadi kalau ada saling melapor begini, tentunya dua-duanya diproses oleh pihak penyidik kepolisian. Hanya saja siapa yang duluan, yang menghina duluan, yang mencemarkan nama baik seseorang duluan, dia yang lebih dulu yang diproses begitu. Karena biasanya ada sebab, ada akibat. Tanpa adanya sebab mungkin nggak ada akibat begitu. Jadi siapa yang duluan kemudian mencemarkan nama baik, yang kemudian menghina duluan atau membuat meme-meme di medsos yang merugikan orang lain, dia duluan yang diproses. Karena dari dialah timbul kemudian ekses atau reaksi gitu. Jadi yang tentunya diproses ya siapa yang duluan mencemarkan nama baik. Ya tentunya ini kan hubungan bertetangga. Harusnya kan hubungan bertetangga itu kan hubungan yang baik-baik saja, saling tenggang rasa, namanya juga tetangga kan. Jadi tenggang rasa, saling maklumi lah keadaan masing-masing. Tapi kalau sampai sudah ribut, biasanya ributnya jadi besar. Sayangnya ributnya ini kemudian dibarengi dengan eksplanasi publikasi di dunia medsos, di akun-akun medsos, sehingga akhirnya banyak orang tahu. Nah sekarang siapa yang mengupload ke medsos duluan, yang melakukan celaan-celaan duluan, menghina duluan, nah dialah itu yang akan diproses terlebih dahulu. Deolipa menegaskan bahwa soal izin pekarangan berbeda dengan memposting di sosial media tanpa izin. Jika postingan tersebut mengandung unsur yang melanggar Undang-Undang ITE terkait dugaan pencemaran nama baik orang lain, maka yang posting pertamalah yang diduga terjerat pelanggaran undang-undang yang berlaku. Jika sudah posting ke media sosial tanpa izin dan kontennya mengandung unsur yang mencemarkan nama baik, maka bisa juga ada dugaan tindak pidana elektronik. Kan walaupun kita udah izin juga kan, udah izin pakai pekarangan kan itu kan secara fisiknya, tapi ketika upload ke medsos kan nggak ada izin. Jadi ketika mengupload suatu cerita pemberitaan yang mencemarkan dan di medsos ya udah masuk unsur lah pencemaran nama baik gitu. Jadi kita bedakan antara yang sifatnya pertemuan fisik, udah izin di fisik atau di lapangan atau dengan tetangga di lapangan, itu adalah kegiatan sehari-hari kan, yang pertemuan fisiknya kan. Tapi ketika diupload ke medsos itu hal yang berbeda. Gitu. Jadi ketika masuk di medsos, di-upload udahlah mulai berlaku undang-undang ITE, berlaku undang-undang tindak pidana elektronik ada, kemudian pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE ada juga. Jadi ketika kita mengupload sesuatu di medsos, berlakulah undang-undang cyber. Nah, kalau udah berlaku undang-undang cyber, siapa yang kemudian dianggap menghina atau mencemarkan dan kemudian terbukti ada unsur pencemarannya, ya dia kena. Memviralkan tanpa izin, kalau kemudian tidak ada konten negatif yang menghina, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kemudian ada unsur mencemarkan, menghina seseorang, martabatnya, nama baiknya, sampai keluarganya dihina, ya tentunya ketika diupload itu ya dan viral ya kemudian menjadi suatu persoalan hukum pidana. Memang mengejutkan pendapat pakar hukum Deolipa Yumara ketika menanggapi perseteruan antara Yaimim dan Sahara yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Lantas, seperti apa telisik Farhad Abbas ketika menyoroti kasus perseteruan antara Yaimim dan Sahara tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
Perkara Yaimim versus Sahara di Malang, Jawa Timur mendapat respon menohok dari praktisi hukum Farhad Abbas. Ia mengaku dirinya termasuk dalam barisan pendukung Yaimim. Menurutnya, Yaimim adalah orang yang baik, tapi di framing negatif melalui media sosial, sehingga banyak orang di kampungnya ikut memusuhinya. Menurut Farhad Abbas, sikap seperti itu adalah sikap yang keliru. Seharusnya Sahara dan masyarakat menghormati Yaimim karena ia adalah orang tua dan pemilik tanah. Tetapi yang terjadi, Yaimim malah dihina. Farhad Abbas meminta kepada masyarakat untuk menegur dan memberi sanksi sosial kepada Sahara yang telah memperlakukan Yaimim dengan tidak hormat. Bahkan, Farhad Abbas menilai langkah hukum yang ditempuh Yaimim adalah langkah yang tepat. Saya termasuk pendukung Yaimim dan istrinya. Beliau adalah orang baik, tapi di framing negatif dengan cara media sosial menggiring seolah-olah ada orang yang jahat sama tetangganya. Padahal dia adalah pemilik tanah dan orang yang harus dituakan, dihormati. Bahkan sekampung memusuhi dia. Sekarang udah berbalik. Dan kita bisa melihat beberapa orang muda tidak menghormati orang lebih tua dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Saya minta RT-nya juga diganti sekalian. Ya. Kalau perlu terbalik, satu kampung dipindahin, cukup Yaimim dan istrinya dan penghuni baru lagi di sini. Ini orang sudah tua disuruh pindah tidak bahagia. Jadi menurut saya apapun, menurut saya ini tidak etis. Dan saya meminta semua masyarakat untuk menegur, ya, diberi sanksi sosial. Mulai kalau perlu pejabat-pejabat di sana yang membiarkan, suruh mereka ikut ospek lagi, bagaimana bertetangga baik. Yang pantasnya itu yang muda memuliakan yang tua, yang tua menyayangi. Tapi kalau orang tua ada dibuat seperti itu, ya seperti itu. Kalau fitnah itu kan dalam hukum pidana juga ada, termasuk pencemaran nama baik. Ya. Sekarang biasa, itu kan hanya kesenangan dan kemenangan mereka yang tertunda. Ya mudah-mudahan bisa selesai persoalan membuat Kota Malang makmur jaya kembali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.